Halo, perkenalkan nama saya Yohana. Saya dari Prodi PGSD kelas A13. Di sini saya akan berbagi dan kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu iblis dan apa itu perannya jika kita libatkan di dalam kehidupan kita. Baik, di dalam Alkitab telah ditulis siapa itu iblis. Dan awal mulanya iblis itu adalah malaikat seperti yang kita ketahui. Tetapi iblis memiliki pribadi yang memberontak dan berdosa pada Allah. Sehingga dibuang dari surga dan menghasut umat manusia atau anak manusia melakukan hal berdosa. Di dalam ayat Alkitab Yeskiel pasal 12 ayat 2 tertulis, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak." Di dalam kehidupan sehari-hari saya juga pernah mengalami dan saya juga akan berbagi kesaksian tentang iblis di kehidupan masa lalu saya. Semua berawal dari saya kelas 1 SMA. Berpisah dari orang tua tentunya hal yang sangat menyenangkan bagi seseorang yang menginjak masa remaja. Karena jauh dari namanya pengawasan orang tua. Tumbuh menjadi remaja yang dikelilingi oleh lingkungan yang kurang baik, berteman dengan pemabuk, perokok, dan bahkan geng balap liar. Saya tumbuh menjadi seorang remaja yang kurang baik. Awalnya memang seperti biasa, iman saya masih tetap tegak dan tegar. Saya masih melakukan ibadah, berdoa seperti biasanya. Dan yang menjadi permasalahannya adalah hari semakin hari karena pergaulan yang kurang baik dan faktor lingkungan sekitar. Disinilah saya akan menceritakan apa yang terjadi. Awalnya memang pada dasarnya orang tua saya memasukkan saya ke asrama di SMA sekolah saya. Masuk asrama, mungkin sebagian besar orang akan mengenal anak ini baik-baik, dan orang pasti memikirkannya anak ini taat akan peraturan. Justru dengan masuk asrama, saya semakin menjadi seseorang yang sulit diatur. Hal yang sering saya lakukan yaitu keluar malam-malam dari asrama tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari ibu bapak yang mengurus asrama. Beberapa kali saya harus terkena namanya peringatan akan dikeluarkan dari asrama. 1, 2, atau 3 kali bahkan saya tidak memperdulikannya. Saya pikir karena yang memiliki asrama juga merupakan masih cukup berkeluarga dengan saya, jadi saya sepelekan. Setiap malamnya saya keluar bersama beberapa teman saya cewek atau perempuan yang satu asrama di situ. Kami keluar hanya untuk mabuk-mabukan serta mengikuti balap liar. Hal itu terjadi dan terus-menerus. Pada suatu saat,
yaitu saya memasuki atau naik ke kelas 2 SMA. Pada masa itu masa COVID, jadi semakin saya tidak memperdulikan yang namanya peraturan asrama. Karena ibu asramanya dan bapak asrama sering keluar atau bolak-balik ke kampungnya, saya dan teman-teman saya semakin merajalela. Karena masa itu COVID dan tugas juga, walaupun banyak tugas, tetapi saya tidak pedulikan hal itu. Tetapi baiknya saya, setiap kali ada pertemuan sekolah, kegiatan sekolah, saya tidak melibatkan hal itu di dalam sikap nakal saya. Saya tetap mengikuti kewajiban apa yang menjadi kewajiban saya sebagai warga sekolah. Sebagai seorang siswa. Saya tetap mengikuti pelajaran, tetap mengikuti kegiatan apapun yang dari sekolah. Makanya dari situ beberapa kali ibu asrama mengatakan kepada guru-guru saya kalau saya memiliki sikap yang kurang baik jika di luar sekolah. Ibu guru dan bapak guru yang lainnya tentu saja tidak percaya karena saya termasuk anak yang cukup berprestasi di sekolah dan bahkan sangat jarang yang namanya masuk kasus di sekolah. Saya tipenya, walaupun saya suka bercanda, tapi maksudnya sopan santun saya masih baik. Di situ saya semakin merajalela dan suka-suka hati saya. Hingga pada suatu saat, hal yang menjadi penyakit saya yang tidak bisa saya lupakan saat itu yaitu mabuk-mabukan, keluar malam, dan ikut balap liar. Hal itu memang menyenangkan dan sangat teramat menjadi sesuatu yang menjadi kewajiban dalam hidup saya. Lama-kelamaan saya pun melupakan yang namanya Tuhan dalam hidup saya. Hingga pada suatu malam, hal yang tidak terduga terjadi. Pada saat itu salah satu teman saya mengajak saya untuk keluar. Seperti biasa, balap liar bersama teman-teman yang lainnya. Saya mengatakan hal ini kepada dia. Saya tidak ikut untuk malam ini. Mungkin untuk besok malam atau malam selanjutnya baru saya ikut. Saya bingung awalnya. Saya benar-benar harus bagaimana, saya mau ikut. Tetapi dalam hati kecil saya ini, di dalam hati nurani saya, masih ada sesuatu yang berbisik mengatakan, jangan ikut pada malam itu. Tetapi di sisi lain juga saya ingin ikut. Karena hal yang menjadi saya ingin ikut itu tadi, di balap liar kami mengadakan yang namanya perlombaan. Dan yang akan memenangkan perlombaan itu akan dihadiahkan seharga 1 juta. Saya bingung. Saya pada saat itu bingung di antara duanya, memilih untuk balap liar atau saya memilih untuk mengerjakan tugas yang yang sedikit sudah banyak karena beberapa hari saya abaikan dan saya tidak kerjakan. Karena besoknya tugasnya akan dikumpulkan. Baik, saya akan melanjutkan ceritanya. Dan pada saat itu juga di kampung, orang tua saya memiliki masalah keluarga. Di sini mohon maaf untuk teman-teman semua, saya belum bisa menceritakan apa yang menjadi problem atau masalah yang dialami oleh keluarga saya pada saat itu. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui, itu benar-benar membuat saya hancur. Seketika saya ingin ikut pada saat itu. Tetapi saya bilang pada teman saya, ya sudah, kamu duluan saja, dan saya akan mengikutinya kalau tugas saya ini sudah selesai. Dan dia pun pergi bersama pacarnya.
Setelah saat itu, beberapa jam kemudian ataupun sudah hampir subuh, sekitar jam 3 atau jam 2 begitu, dia pulang ke asrama dan diantarkan oleh seseorang petugas keamanan, yaitu polisi. Dia mengantarkan teman saya ini dalam kondisi yang cukup sangat membuat saya termenung. Dia pulang, di sekujur tubuhnya terdapat sudah luka-luka. Yang pertama di bagian kepalanya, lutut, kaki, dan tangan itu sudah luka. Baik, saya akan menceritakan lagi cerita tentang teman saya tadi yang jatuh. Kaki, tangan, dan lututnya serta kepala yang memiliki luka yang cukup keras dan benturan yang cukup keras di aspal. Dia pun harus dilarikan ke rumah sakit. Di sini saya cukup bingung dan cukup merasa ada sesuatu yang benar-benar saya tidak mengerti begitu. Kalaupun pada saat malam itu saya mengikuti apa yang menjadi keinginan saya, mungkin saya sudah tidak sampai berkuliah sampai hari ini. Dan pada saat teman saya ini sudah dilarikan ke rumah sakit, kondisi saya juga benar-benar shock dan cukup termenung apa yang terjadi dan tidak menyangka apa yang terjadi kepada teman saya ini. Setelah beberapa hari setelah itu, dan saya pun diancam oleh ibu asrama lagi jika saya satu kali lagi mengikuti atau diketahui atau ketahuan mengikuti balap liar dan bolos di asrama, saya akan dikeluarkan serta akan dipanggilkan orang tua. Di situ saya benar-benar terkejut dan saya pun berpikir jika saya dikeluar dari asrama, mungkin saya masih bisa melanjutkan sekolah saya, tetapi nama baik saya serta nama baik orang tua saya tidak mungkin bisa saya perbaiki. Setelah kejadian itu, dan puji Tuhannya teman saya sembuh setelah melewati beberapa hari di rumah sakit, dan dia juga sudah diperbolehkan oleh dokter untuk pulang setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Memang pada awalnya tidak mudah untuk melepaskan apa yang sudah menjadi keinginan daging kita dan yang bisa membuat kita bahagia pada saat itu, karena itu merupakan kebahagiaan sesaat. Dan yang menjadi pelajaran atau yang bisa diambil dari kehidupan saya untuk teman-teman semua dan untuk kita semua, belajar dari masa lalu, jadikan pelajaran di masa depan, dan jadikan hal itu menjadi pengalaman yang hanya bisa menjadi kenangan dan jangan diulangi. Dan satu hal lagi, tetap bersyukur dan tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Sesulit apapun itu dimengerti dengan logika atau akal sehat kita, percaya saja. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita memang sulit ditebak, tetapi indah pada waktunya. Sekian dari cerita hidup saya. Mungkin ada kesalahan kata atau apapun itu yang menjadi kekurangan saya, mohon dimengerti dan terima kasih. Semoga dengan ini saya bisa menjadikan inspirasi untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih.